Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita mendapatkan karunia-Nya, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di Zoom pagi dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa mari kita curahkan, mari kita sholawat serta salam, mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita akan mendapatkan amal yang mana kita menjadikan suri teladan beliau, dan tak lupa kita akan mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan doa awal majelis. Saya awazillah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au atlima au udlama au ajahala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadi wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanan fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubadi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli had wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya marilah kita mendengarkan kajian pada pagi hari ini yang mana akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Farul Rozi. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatih lima ulid al-khatim lima sabat nasibil haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi adim. Nasdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, barusan ada sedikit kesalahan. Ya, alhamdulillah, ikhwati hafizakumullah. Jazakumullah kami sampaikan kepada Birtuan dan juga Umi Ririn. Dan juga kami sampaikan jazakumullah sanama jazaa ibadah sholihin kepada teman-teman pengurus dari Pondok Utsman. Yang tidak lupa kami sampaikan pula jazakumullah sanama jazaa ibadah sholihin kepada segenap ikhwati hafizakumullah yang berkenan hadir pada pagi hari ini untuk kegiatan rutin yang kita coba istiqomahkan, itu kegiatan kantin Utsman, ya, kajian rutin Pondok Utsman. Jadi masuk pada poin bahasan kita di pembahasan yang lalu, langsung saja karena kita memanfaatkan waktu yang ada. Di pembahasan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan masih berkaitan dengan amal, yaitu di kajian tasawuf kita. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pertemuan yang lalu kita membahas berkaitan bahwa jangan sampai kita menganggap bahwa nikmat ataupun musibah ataupun segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya, kepada kita semuanya, ini kita anggap sebagai bentuk apresiasi Allah. Bentuk apresiasi Allah terhadap apa yang kita usahakan. Tidak, karena sejatinya segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu semuanya atas kehendaknya saja, bukan atas karena sesuatu yang mendorong Allah untuk mengerjakan. Misal karena kita bekerja, karena kita melakukan suatu amal yang luar biasa, sehingga kita berpikiran bahwa Allah pasti ngasih ini, karena Allah ngelihat bahwa kita sudah memberikan amal yang luar biasa. Karena sejatinya ikhwati fillah, saat Allah memperkenalkan dirinya pada kita, ya, saat kita bisa mengetahui hakikat dari dan makrifat dari Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengetahui berkaitan dengan Allah tapi bukan zatnya, kita mengetahui kekuasaannya dan lain sebagainya, kita lebih dekat pada Allah, maka sejatinya kedekatan yang kita dapatkan itu merupakan pemberian khusus dari Allah kepada kita. Dan tidak Allah sandingkan atau tidak Allah bandingkan dengan amal yang kita kerjakan. Lalu amal yang kita kerjakan bagaimana, Ustaz? Amal yang kita kerjakan sejatinya itu merupakan suatu bonus dari Allah, ya, atau bonus kita juga yang kita berikan kepada yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai bentuk hadiah. Karena tidak mungkin kita memberikan suatu suatu pemberian kepada seorang raja, ya, kepada seorang raja, apalagi yang kita hadapi adalah raja di raja di atasnya raja, kita memberikan sesuatu kecuali itu hanya berbentuk hadiah saja. Ya, tidak mungkin kita ngasih, ini raja kami berikan sebagai bentuk kekuasaan kami, ya, dengan ini kami berikan biar bisa manfaat untuk raja, biar raja bisa begini dan lain sebagainya. Pastinya yang akan kita terima hanyalah marahnya raja itu sendiri. Karena raja tidak butuh sesuatu dari kita. Maka kalau kita katakan itu sebagai bentuk sedekah karena kita membantu raja biar bisa manfaat, sebagai bentuk pertolongan kepada raja, maka pasti raja ini akan marah pada kita. Lalu bagaimana yang bisa kita kerjakan? Cukup kita menganggap bahwa amal yang kita kerjakan itu hanya sebagai bentuk hadiah saja. Hadiah berarti bagaimana, Ustaz? Raja ini nerima ataupun tidak, raja ini ada hadiah ini ataupun tidak, itu tidak berpengaruh pada kekuasaannya. Itu tidak berpengaruh juga pada zatnya, tidak akan mempengaruhi sedikit pun juga pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, Allah nggak semakin mulia karena Allah sangat dan yang paling mulia, dan kita meninggalkan sholat ataupun bermaksiat segala macam maksiat, ya, yang berbentuk kemaksiatan kepadanya, maka ini juga tidak mempengaruhi atau tidak mengurangi kekuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pembahasan kita, review sedikit, ya, flashback sedikit berkaitan dengan kajian kita pada pertemuan yang lalu. Maka kita masuk sekarang pada poin bahasan di poin yang ke-11 yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan idfin wujudaka fi ardil khumuli. Yang dikatakan idfin wujudaka ini yang bermakna tanam
Tanam gimana maksudnya, Zat? Nah, ini yang perlu kita pahami. Idfin wujudaka fi ardil khumuli. Tanamlah dirimu dalam tanah paling rendah. Tanamlah dirimu dalam tanah yang paling rendah, yang paling dalam. Famana bata mimma lam yudfan. Ya, dan karena segala sesuatu, sebab segala sesuatu yang tumbuh, famana bata, segala sesuatu yang tumbuh, mimma lam yudfan, ya, akan tetapi hal tersebut, sesuatu tersebut tidak ditanam. Kita berbicara masalah tanaman, ya. Tanaman yang tumbuh, setiap tanaman yang tumbuh yang tidak ditanam berasal dari bibit atau benih yang tidak ditanam, la yatimu nataijuhu. Maka buahnya, hasil buahnya tidak akan sempurna. Itu bahasa yang pernah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Idfin wujudaka. Ya, tanam, kubur. Idfin itu istilahnya kubur. Ya. Kubur diri kamu fi ardil khumuli, dalam tanah, di dalam tanah yang paling terdalam. Ya. Karena ada bahasan apa? Kalau ingin kita tumbuh berkembang, tumbuh semakin besar, maka mau tidak mau kita harus mengikuti sunnatullah yang sudah diajarkan oleh Allah kepada kita melalui tanaman-tanaman yang ada di muka bumi. Artinya apa? Setiap kita mau nanam sesuatu, kita pasti membutuhkan tanah. Tanah ini adalah suatu suatu gambaran, ya, suatu gambaran bahwa suatu gambaran tempat terendah bagi manusia. Karena ada bahasan kalau orang sudah bau tanah, berarti dia dikatakan apa? Sudah mau mati, istilahnya. Istilahnya kan begitu. Ini bahasa secara bahasa Indonesia saja. Terus secara bahasa Arab bagaimana maksudnya, Sat? Iya, yang disebut dengan tanah itu adalah suatu tempat yang terendah bagi manusia. Yang ini bisa dikatakan saat manusia berada di dalam tanah, berarti dia sudah berada di level terendah dalam hidupnya. Berarti maksud dari Syekh Ibnu Athaillah ini bagaimana, Ustaz? Syekh Ibnu Athaillah menyarankan kepada kita untuk kita menanam nafsu, menanam diri kita, menanam ego kita, menanam hati kita, menanam pikiran kita, semua yang ada berkaitan dengan kita tanam pada tanah yang paling dalam. Artinya, jangan cari popularitas. Jangan cari suatu hal yang membuat kita terkenal. Jangan kita bergerak agar kiranya kita ini dikenal oleh orang banyak. Tuh, arti dari yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nataju. Jadi sesuatu tanaman saja, ini contohnya. Ya, jadi Allah memberikan, Syekh Ibnu Athaillah menggunakan sunnatullah, menggunakan contoh yang diberikan, gambaran yang diberikan oleh Allah ya, di muka bumi untuk kita, yaitu berupa tanaman yang bibitnya tidak ditanam, maka tumbuhnya tidak sesempurna yang kita harapkan, atau tidak sesempurna tanaman-tanaman yang menggunakan prosedur penanaman bibit. Itu arahnya. Ada bibit sekarang itu nggak perlu ditanam, cukup dilemparkan saja di tanah. Ya, coba perhatikan dari sisi akarnya. Apakah akarnya menghunjam ke dalam tanah, ataukah dia hanya sekedar mencari pegangan saja di tanah? Akarnya yang kita maksudnya. Ya, artinya seperti itu. Berarti seseorang yang sudah menanam dirinya ke dalam tanah, sudah menganggap dirinya bukan siapa-siapa, dia merendahkan dirinya sendiri, direndahkan serendah-rendahnya, maka fa insyaallah dia tidak membutuhkan popularitas, dia tidak membutuhkan keterkenalan, dia tidak membutuhkan urusan duniawi, fa insyaallah, maka insyaallah orang ini ketika dia nanti berkembang, angin apapun yang membantai dia, angin apapun yang melewati dirinya, angin topan pun itu akan aman. Kenapa? Karena dia sudah mencengkram tanah dengan baik, mencengkram tanah menggunakan akar-akar, pondasi-pondasi akidahnya yang kuat, maka insya Allah dia tidak akan goyah menghadapi apapun. Arahnya seperti itu. Nah, disebutkan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan apa?
Tidak ada kebaikan. Kalau bahasa Arabnya berbunyi ma shadaqallah man ahabba syuhra. Ya. Dia bukan tidak baik, tidak jujur kepada Allah ya seseorang yang menyukai kemasyhuran. Nih bahasa Syekh Ibrahim bin Adham. Ya. Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan apa? Tidaklah seseorang ini jujur kepada Allah bahwa dia melakukan segalanya li ajlillah, hanya demi Allah Subhanahu wa taala, kalau dia masih suka kepada kemasyhuran. Nih. Jadi dalam artian kemasyhuran ini bagaimana saat ya dia masih senang saat orang mengeluh-ngeluhkan dia. Dia masih senang saat orang memuji dia. Nah, berarti arahnya apa yang dikerjakan itu bisa mengarahkan orang ini kepada riya, bisa mengarahkan orang ini kepada sum'ah. Riya ini berarti ingin dilihat orang. Sum'ah ini berarti ingin mendapatkan komentar yang baik dari orang. Nah, bisa kita lihat sekarang ikhwati hafizakumullah, apa yang terjadi di dunia kita sekarang. Segala sesuatu semuanya bisa kita cek dari media sosial. Ya, ingin melihat seseorang yang mengerjakan sholat, melihat seseorang yang mengerjakan amal-amal ibadah ritual Islam yang sejatinya ini tidak perlu dikasih tahu kepada orang lain, tapi semuanya sekarang diumbar. Nah, akhirnya ketahuan, akhirnya kelihatan. Oh, ternyata apa? Orang ini melakukan segala sesuatu hanya demi untuk konten, kalau bahasa kita sekarang. Hanya demi untuk konten. Konten ini dicari orang-orang tujuannya untuk apa? Nah, yang perlu kita perhatikan hanya dari sisi dua. Apa itu? Kalau ndak uang, bayaran dari YouTube, bayaran mungkin dari platform media sosial lainnya, ya kalau ndak dari dunia atau uang, atau dunia yang berbentuk apa? Kemasyhuran. Berapa banyak sekarang orang-orang yang dianggap sebagai freelancer atau sebagai influencer ya. Orang-orang yang memberi pengaruh luar biasa kepada orang lain. Hanya dengan gaya-gaya joget biasa saja, begini-begini. Nah, terkenal langsung dia. Langsung dia ajak diundang oleh salah satu televisi, ya baik itu televisi swasta ataupun televisi negeri ya, istilahnya televisi nasional. Ya, diundanglah dia sebagai bintang tamu. Arahnya bahasannya apa? Orang-orang yang mengundang. Ini orang-orang yang berpengaruh ini, orang-orang yang luar biasa. Dia mendedikasikan hidupnya untuk apa? Untuk bisa memberikan pengaruh yang baik buat orang lain. Pengaruh yang baik bagaimana maksudnya? Oke lah, kalau memang pengaruh itu pengaruh baik, alhamdulillah. Tapi yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita jaga, apalagi kalau kita sebagai orang yang diundang sebagai bintang tamu tadi, yang dianggap sebagai influencer tadi, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita hati-hati dari sisi apanya. Jangan-jangan takut-takutnya kita memiliki sesuatu di dalam hati kita ini menyukai asyuhrah, menyukai kemasyhuran. Maka kalau sudah kita menyukai kemasyhuran, maka hati-hatilah kita nanti akan terjebak kepada urusan riya, kita akan terjebak kepada urusan sum'ah, dan bahkan hati-hati yang kita lanjutkan lah. Ya, mungkin barusan ada sedikit error. Ya, Mohon maaf Ustaz. ya nggak apa-apa. Mati lampu tadi. Oh, mati lampu. Taib, marhaba.
Kita lanjutkan berarti kalau gitu. Berarti bahasannya ketika kita menyukai syuhrah istilahnya, atau menyukai kemasyhuran, maka yang perlu kita hati-hati, jangan ngecek orang lain dulu, tapi yang perlu kita lihat dari sisi kita, jangan-jangan kita sudah terjebak kepada urusan riya, jangan-jangan kita terjebak pada urusan sum'ah, atau bahkan yang lebih parah lagi, kita terjebak pada urusan ujub. Nah, bahasan ujub ini bagaimana, Ustaz? Kalau kita sudah menganggap orang lain tidak ada apa-apanya dibanding kita, itu yang lebih berbahaya lagi. Ya, kita merasa kita sudah menjadi seorang ulama, kita merasa kita menjadi seorang ustadz yang luar biasa. Banyak orang yang akhirnya membutuhkan ilmu kita, banyak orang yang akhirnya merasa tersadarkan karena omongan dan ucapan kita, dan kita merasa di hati kita seperti itu, hati-hati. Kenapa? Kok kita berhati-hati? Kenapa, Ustaz? Karena amal baik yang kita kerjakan itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Artinya tidak bermanfaat ini berarti bagaimana? Allah hapus semuanya. Nah, Allah hapus amal baik kita. Nah, dianggap amal baik kita ini bukan suatu amal, bukan suatu hal yang bisa yang bisa menjadi penolong bagi kita nantinya ketika kita ada di akhirat atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di dalam suatu riwayat, amal yang kita kerjakan karena 3 hal ini, karena kita riya, karena kita sum'ah, karena kita ujub, akan dilemparkan oleh Allah, akan dicampakkan oleh Allah ke depan muka kita. Ini amal kamu. Makan tuh. Kasarnya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Makanya ada bahasan ikhwati hafizakumullah, ketika kita sudah menjadi seseorang yang memiliki kemampuan, memiliki keterampilan, memiliki suatu kelebihan, maka yang perlu kita lakukan berikutnya adalah idfin nafsak. Ya, tanam diri kamu, kubur diri kamu fi ardil khumuli, di dalam tanah yang paling dalam. Ya, masukkan diri kita ke tanah yang paling dalam. Loh, terus berarti kemampuan kita tidak ada yang butuh nantinya, Ustaz. Urusan itu biarkan Allah yang mengatur. Urusan orang akan membutuhkan bantuan kita, biarkan Allah yang mengatur. Ya, bagaimana kelebihan yang kita miliki ini bisa bermanfaat bagi orang lain, jadikan itu urusannya Allah. Karena tingkat tertinggi seseorang dikatakan ikhlas adalah saat orang ini menganggap bahwa yang dia kerjakan itu bukan dari hasil usahanya. Tapi saat orang ini bisa menganggap bahwa apa yang dia kerjakan, kemanfaatan yang dia berikan, semata-mata karena ada kekuatan dari Allah, semata-mata karena ada izin dari Allah, semata-mata karena Allah yang mengatur itu semua. Ini bentuk keikhlasan tertinggi yang bisa dilakukan oleh seseorang. Kapan waktu itu akan terjadi? Nah, Allah nanti yang akan mengaturnya, dan Allah yang akan memberi isyarat kepada kita. Arahnya seperti itu, ikhwati fillah. Emang Ustadz kalau ngerjakan bagaimana selama ini, Ustadz? Ya, selama ini saya mengerjakannya dari sisi bentuk apa? Apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang diinfokan oleh Allah kepada saya, itulah yang saya siapkan. Itulah yang saya ajarkan. Itulah yang saya berikan. Berarti Ustadz selama ini ngajar ilmu yang bagaimana, Ustadz? Terus terang, ikhwati hafizakumullah, saya sebagai satu bentuk contoh aja ya. Yang saya ajarkan kepada masyarakat, yang saya ajarkan kepada orang-orang yang butuh kepada ilmu saya saat ini adalah ilmu-ilmu, maaf, di level terendah saya. Level terendah berarti apa? Contoh, fikih dasar. Ya, contoh lain, tafsir dasar. Contoh lain, hadis-hadis dasar. Contoh lain, tasawuf dasar. Dan lain sebagainya. Lalu kenapa kok Ustadz gak ngajarkan yang tinggi-tinggi, gak ngajarkan yang atas-atas, gak ngajarkan yang berkelas? Nah, kalau saya ngajarkan yang berkelas, khawatirnya saya yang merasa diri saya nanti lebih hebat dari orang lain. Takutnya saya merasa saya dibutuhkan ilmu saya. Itu yang pertama. Yang kedua, takutnya saya melakukan suatu kedoliman. Apa itu kedoliman maksudnya, Ustaz? Saya mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kadar pengetahuan atau kadar pemahaman yang dimiliki oleh audien. Ini.
Apa enggak bisa saya ngajarkan kepada orang-orang, kepada teman-teman semuanya suatu hal yang mungkin luar biasa, suatu hal yang mungkin tinggi. Ya, sekelas mungkin kalau dalam bahasa nahwu, bahasa saraf itu dan lain sebagainya, atau bahasa tata bahasa Arab, saya ngajarkan ilmu ma'ani, ilmu balaghah. Bisa insya Allah. Tapi khawatirnya ketika saya ngajarkan, antum nggak ada yang paham. Itu yang saya maksudkan. Jangan meremehkan, Ustaz. Bukan maksud saya meremehkan. Ya, kenapa? Karena isyarat yang turun kepada kita, isyarat yang Allah hadirkan kepada kita selama ini masih belum berkaitan dengan isyarat ilmu-ilmu yang mungkin lebih tinggi, ilmu-ilmu yang mungkin lebih berkelas dan lain sebagainya. Perlu nanti kita sampaikan juga, insya Allah nanti akan kita sampaikan semuanya. Nah, dengan bahasan apa? Dengan bahasan kita lakukan dengan tahapan dan proses-proses, sehingga diharapkannya ketika nanti kita membahas ilmu yang mungkin itu masuk ke kelas tinggi, jenengan antum-antum semuanya bisa memahami dengan mudah. Seperti yang kita bahas sekarang ini, seumpama. Kalau saya katakan hadis yang kita bahas sekarang ini, seumpama kita bahas tentang hadis. Ini adalah hadis marfu Ali. Hadis marfu Ali. Kira-kira kalau kita membahasnya berkaitan dengan hadis marfu dan Ali, antum paham enggak maksud dari marfu dan Ali? Ya, hadis itu ada istilah marfu, ada istilah mauquf, ada istilah maktu. Hadis itu juga ada istilah dari sisi sanadnya, ada sanad Ali, ada sanad nazil. Kira-kira kalau kita membahasnya menggunakan bahasan-bahasan begitu, antum paham enggak? Kalau paham, kita bahas. Nah, arahnya seperti itu. Nah, kalau ternyata nanti ketika saya sampaikan antum tidak paham, wah, yang jadi khawatirnya itu, khawatir yang kedua tadi apa? Khawatirnya saya merasa lebih hebat dari antum semua. Padahal sejatinya yang mulia, yang lebih mulia itu bukan mereka yang mengajar, ya, tapi itu pemahaman buat kami. Ya. Para pengajar, para ustadz, para kiai, para habaib, ataupun para ulama semuanya ketika mengajar, mereka tidak boleh merasa mulia. Kenapa? Karena mereka berhadapan dengan wasiatnya Rasulullah. Siapa wasiat Rasulullah? Wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah, orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi para santri ini adalah wasiatnya Rasulullah. Memang para ulama adalah pewaris para nabi. Tapi para wasiatnya Rasulullah itu adalah para santri. Jadi kalau ada seorang ustadz, seorang kiai yang meremehkan seorang santri, berarti dia meremehkan wasiatnya Rasulullah. Berarti kira-kira yang lebih mulia ini siapa? Ustadznya apa santrinya? Nah, bagi kami para pengajar, yang lebih mulia ini adalah para santri. Karena kalau tidak ada santri, kita mau ngajar siapa? Itu kasarannya. Ya. Mau ngobrol di depan laptop, nggak ada santri sama sekali, mau kita ngomong, ya jadi harusnya begini, nggak ada yang dengerin. Kira-kira mau dianggap orang gila apa enggak orang kayak gini? Ya gila lah, ya ini ngajar siapa orang ini? Nggak ada kerjaan aja, santrinya nggak ada, dia mau ngajar, kasarannya begitu. Nah, jadi bagi kami santri itu adalah orang yang paling mulia. Ya, di antara bagi seorang kiai, bagi seorang ustadz, santri itu lebih mulia daripada dirinya sendiri, karena santri adalah wasiat dan titipan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bahasannya ikhwati fillah. Jadi saya khawatirnya kalau langsung mengajarkan suatu ilmu yang tinggi, khawatirnya saya merasa lebih hebat dari antum semuanya. Nah, saya merasa lebih hebat dari para santri yang ada. Saya merasa lebih hebat dari masyarakat yang ada. Dan saya akan terjebak pada urusan ujub. Untuk itulah saya mencoba untuk menenggelamkan diri terlebih dahulu. Saya mengubur diri saya terlebih dahulu di dalam tanah yang paling dalam. Siapapun orang yang ingin kenal saya, ya cukup hubungi nomor, atau kalau tidak datang ke Lampung. Itu saja. Nah, emang Ustadz nggak memproklamirkan atau mengenalkan diri. Oh, Ustadz kayaknya punya YouTube. Iya, saya punya YouTube. Tapi saya nggak nyebarkan terlalu jauh. Paling yang saya sebar yang kenal ke saya saja dah. Ya. Saya nyebarkan apa yang saya sampaikan, saya nyebarkan tentang apa yang saya kasih itu ke orang-orang yang saya kenal. Karena sejatinya saya buka YouTube itu bukan karena apa?
Banyak teman-teman, bahkan istri saya sendiri mengatakan, apa sih Baba ini kok streaming-streaming segala macam. Nah, barulah saya pahamkan, kasihan teman-teman yang di Madura. Karena saya memang punya kajian di Madura, saya punya kajian juga di Surabaya, ada beberapa di Malang. Yang itu ketika saya katakan kepada mereka, saya sekarang ditugaskan di Lampung, mereka semuanya merasa apa istilahnya, merasa kacau. Lah, ngajar kita, kajian sama kita baru berapa tahun, sudah berangkat jauh-jauh ke Lampung lagi. Ini gimana kita mau ke sana nanti? Nah, gimana kita mau nimba ilmu lagi nanti? Saya katakan, ya sudahlah, kalau urusan ilmu, nanti kalau setiap kita kajian, kita sampaikan kepada antum, kita kirimkan kepada kalian. Hanya setiap kali ada kajian, linknya ya saya kirimkan di grup. Kajian YouTube, link YouTube-nya rekaman memang sih. Ya, kalau yang streaming biasanya saya menggunakan bahasa Facebook. Ya, menggunakan platform Facebook ya. Dan Facebook saya enggak terlalu banyak yang kenal. Dan saya bersyukur dari sisi itu. Nah, makanya saya enggak pernah ngelihat berapa subscriber saya di YouTube. Enggak perlu tahu. Ya, berapa sih yang nge-like di YouTube? Enggak perlu saya ngelihat-lihat itu. Kenapa? Saya enggak urusan tersebut. Saya tidak memikirkan urusan tersebut. Ada orang yang mau ngikuti alhamdulillah, tidak ngikuti saya masih alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena saya masih bisa memberikan apa istilahnya? Memberikan memenuhi apa yang menjadi kewajiban saya, itu menyebarkan ilmunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun berkaitan apakah saya harus terkenal dan lain sebagainya, ini memang menjadi penyakit. Ya. Ada keinginan pengen terkenal seperti Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat. Wah, ada keinginan itu. Ya, pengen terkenal seperti itu ada. Diundang ke istana negara. Ya ada, pengen diundang ke istana ya ada juga. Tapi hal tersebut lebih saya tanam, ya lebih saya tinggalkan, lebih saya buang, dan lebih saya unggulkan. Apa yang saya unggulkan? Yaitu orang-orang yang saya kenal. Ini saja. Daripada saya mendahulukan orang-orang yang tidak saya kenal agar saya menjadi terkenal, nah, lebih baik saya mendahulukan orang-orang yang saya kenal, meskipun kadang mereka tidak mau kenal mengenal. Nggak mau kenal mengenal artinya cuek-cuek aja. Siapa yang ngisi? Ustadz Rozi. Alah, paling ngisi nih ngenek-ngenek. Sudahlah, nggak usah ikut, nggak usah ngikut lah, gampang. Ya Ustadz Rozi ngisi, saya ngisi juga lo bisa. Ada yang seperti itu? Ada. Tapi apa saya peduli? Enggak. Kasarannya begitu. Maka saya pesankan, kita perlu bahas kepada teman-teman semuanya, apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini, idfin nafsaka. Ya, idfin nafsaka fi ardil humuli. Ya, tanam diri kita semuanya di tanah yang paling dalam, di tempat terendah, karena sejatinya apa yang disebutkan oleh Allah di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar adanya. Man tawadu'a rafa'ahullah. Barang siapa orang yang tawadu, Allah yang akan ngangkat dia. Tawadu ini berarti apa? Dia merendahkan dirinya. Mungkin waktu kita sekolah, waktu kita di kampus, kita ada larangan untuk merendahkan diri. Jangan rendahkan diri kalian. Kalian tuh orang yang mahal. Kalian itu orang begini. Nah, rata-rata kadang ya kalau saya pernah ikut motivasi itu, saya mendapatkannya juga begitu. Jangan merendahkan diri. Kalian itu orang yang bermanfaat, kalian itu orang yang berharga, kalian itu orang yang mahal. Tapi ternyata ketika saya mempelajarinya dari guru-guru kita semuanya yang ada di pondok pesantren, termasuk ketika kita ada di Mekah, beliau mengatakan apa? Tanam diri kamu di tempat yang paling rendah. Sekiranya orang-orang nggak ada yang kenal sama kamu. Nah, terus bagaimana kita bisa memberikan kemanfaatan ya Ustaz? Nah, bagaimana kita bisa memberikan kemanfaatan? Itu juga pernah saya tanyakan kepada guru saya. Apa kemudian yang disampaikan oleh beliau? Urusan kamu bermanfaat kepada orang lain, itu urusan Allah. Karena yang ingin memberikan hidayah itu adalah Allah. Jadi tunggu petunjuk Allah kepada siapa kamu perlu untuk menyampaikan dakwah kamu ini. Perlu menyampaikan ilmu kamu ini kepada siapa? Tunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak serta-merta, tidak moro-moro kita menyampaikan ini, itu dan lain sebagainya, menyampaikan ilmu kita begini, pendapat kita begini dan lain sebagainya, karena dikhawatirkan apa yang kita sampaikan
itu berpengaruh juga pada hati kita sehingga membuat kita merasa lebih hebat dari orang lain. Seperti itu. Dari sisi ini bisa dipahami ya. Kita main simple saja pemahaman kita. Ya, kita poinkan pada sisi pertanyaan. Ya mungkin antum ada yang punya pertanyaan silakan. Ya, kita kembalikan lagi kepada MC kita, kepada pembawa acara kita, kepada Mas Galih. Monggo di-handle kembali. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dan lain sebagainya. Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan di sini. Sedikit, tapi mudah-mudahan bisa kita amalkan. Itu saja. Ya, tafadhol, kita kembalikan lagi kepada Mas Galih. Enggak, Mas Galih. Terima kasih Ustaz Ahmad Al-Fazli. Baik, mungkin ada ingin yang bertanya, saya tunggu 5 menit. Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Baik, ini Ustadz, ada yang mau bertanya dari Mbak Latifah. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz mau tanya, sebenarnya sihir itu seperti apa? Apakah memang ada? Apakah kita harus mempercayainya ada? Dan bagaimana cara memahaminya? Karena ada yang bilang jangan dipercaya, tapi dari sisi lain ada golongan yang masih sering mempercayainya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus percaya atau tidak? Tafadhol. Kita langsung jawab saja. Berkaitan dengan pertanyaannya Mbak Latifah ini. Ya, pertanyaan Mbak Latifah. Apakah sihir itu ada? Ini pertanyaannya. Sebenarnya, Ustaz mau tanya sebenarnya sihir itu seperti apa? Apakah memang ada? Apakah kita harus mempercayainya? Oke. Sihir itu seperti apa? Sihir itu urusan gaib. Ya, sihir itu urusan gaib. Jadi kalau ditanya seperti apa, kita tidak bisa jawabnya, kita tidak bisa nunjukkan, kita tidak bisa memberi gambar. Ya. Nah, sihir itu apakah ada? Ada. Sihir itu ada. Nah, terus apakah kita perlu mempercayai bahwa sihir itu ada? Percaya bahwa sihir itu ada, boleh. Ya, percaya bahwa sihir itu ada, boleh. Tapi mengimani sihir, jangan. Ada beda tipis ya. Nah, seperti contohnya apa? Kita percaya kepada Rasul dengan iman kepada Rasul. Kita percaya Rasulullah Muhammad itu ada dan kita mengimani apa yang diucapkan oleh Rasulullah semuanya. Nah, ini urusan percaya dengan iman. Kita percaya adanya Allah dan kita iman kepada Allah. Kita percaya adanya malaikat. Ya, adanya malaikat kita percaya dan kita percaya bahwa malaikat punya tugas-tugas ini itu dan lain sebagainya. Kita percaya kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ada. Al-Qur'an itu memang benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Allah. Iya. Kita percaya hal tersebut dan kita mengimani juga Al-Qur'an. Kita percaya adanya hari kiamat. Iya, percaya. Hari kiamat ada. Kita mengimani hari kiamat ini. Makanya masuk kepada rukun iman. Masalah sihir ini ada. Seperti jin atau setan. Jin atau setan ada. Tapi perlukah kita mengimani? Enggak perlu. Karena tidak masuk ke rukun iman. Kalau kita perlu mengimani berarti rukun iman nanti ada 9. Ya, termasuk salah satunya berarti yang 3 tambahannya apa? Iman kepada setan, iman kepada jin, iman kepada sihir. Nah, berarti artinya apa? Ada perbedaan tipis antara kita mengimani dan kita percaya adanya. Nih. Berarti kalau bahasa percaya adanya bagaimana, Ustaz? Kita percaya adanya sihir. Percaya adanya sihir. Tapi meyakini bahwa sihir ini memberi pengaruh kepada kita. Ya, bahwa sihir ini bahwa sihir ini pasti akan kena kepada setiap orang yang ada, bahwa sihir ini memberikan memberikan dampak lain sebagainya, ini tidak.
kita tidak mengimani hal tersebut. Artinya apa? Sama seperti kita mengimani bahasan dari sisi apa ya? Penyakit. Nah, seperti penyakit. Kita ambil contoh penyakit. Virus corona. Apakah virus corona bisa membunuh kita? Itu pertanyaannya. Nah, kalau kita meyakini virus corona bisa membunuh kita, berarti harus kita masukkan ke rukun iman. Rukun iman yang ketujuh, iman kepada corona. Nah, artinya seperti itu. Berarti bagaimana, Ustaz? Berarti virus corona cukup kita percaya adanya. Iya, udah cukup. Urusan virus corona ini memberi dampak kepada kita, memberi pengaruh pada kita, bikin kita sakit, bikin kita mati, bikin kita itu dan lain sebagainya. Itu bukan urusan corona. Itu urusannya siapa? Itu urusannya Allah. Kalau Allah mengizinkan, kita bisa kena, kita bisa ada dampaknya. Kalau Allah nggak mengizinkan, corona tersebut tidak akan berdampak apa-apa. Berarti sama halnya seperti manusia dong, Ustaz. Manusia ini kan ada. Manusia juga bisa membawa kemanfaat bagi kita, juga bisa membawa mudarat, berbahaya bagi kita. Iya. Sama seperti manusia berarti? Iya. Tapi manusia pun, kata yang pernah kita ketahui, manusia pun nggak bisa dolim ketika dia ini mau dolim, tapi Allah nggak ngizinkan, dia nggak akan bisa dolim. Iya, persis seperti itu. Ya, persis seperti itu. Jadi kasarannya orang ini mau dolim ke kita bisa enggak? Bisa saja. Tapi ketika Allah nggak mengizinkan, kira-kira bisa enggak? Ya nggak bisa. Ya, dia akan tertahan dengan sesuatu. Dia mau berangkat ke rumah kita, mau bunuh kita, ternyata di tengah jalan, di jalan tol dia kecelakaan. Nah, berarti artinya dia bisa membawa bahaya ke kita enggak? Enggak. Kok bisa? Loh, orang kecelakaan kok. Kita nggak kena bahaya sama sekali. Artinya sihir itu ada, itu yang perlu kita percayai. Tapi kalau sihir membawa dampak kepada kita, ketika orang terkena sihir, dia pasti akan mati. Kalau orang terkena sihir, dia pasti akan begini. Kalau orang kena sihir, dia akan begini. Enggak. Ya, karena sejatinya yang memberikan dampak itu siapa? Allah saja. Ya, yang membuat sihir itu berdampak kepada seseorang itu hanya Allah saja. Sama seperti kita sakit kanker. Apakah orang yang sakit kanker kita pasti akan mati? Enggak. Ya, karena belum tentu. Memang kanker adalah penyakit yang bahasanya dokter, kanker adalah penyakit yang mematikan. Tapi apakah seseorang mati karena kanker? Bukan. Matinya karena apa? Karena Allah mencabut nyawanya. Karena dia sudah nyampe di ajalnya. Bukan karena kanker yang bikin dia mati, tapi Allah yang bikin dia mati. Contohnya begitu. Jadi kalau yang perlu kita pahami berarti dari sisi bagaimana? Yang perlu kita pahami, sihir itu ada, tapi sihir ini tidak bisa memberi manfaat ataupun bahaya kepada kita. Nah, itu saja yang perlu kita pahami. Jadi perlukah kita takut ke sihir? Nggak perlu, ngapain? Sihir sama seperti manusia kok. Ya. Manusia bisa memberi manfaat kepada kita? Bisa. Bisa memberi mudarat? Bisa. Sihir bisa memberi manfaat kepada kita? Mungkin bisa ngasih manfaat. Bisa memberi mudarat? Bisa. Tapi mudarat yang disebabkan manusia, mudarat yang bisa disebabkan oleh sihir, sama. Semua atas izin Allah. Berarti sejatinya yang memberikan mudarat bukan manusia atau sihir ini, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang memberi izin tersebut. Kasarannya begitu. Jadi kita tidak perlu takut. Nah, perlu percaya adanya saja. Itu saja dah. Ya, itu yang perlu kita pahami. Terus berkaitan bagaimana tadi pertanyaannya? Bagaimana cara memahaminya? Karena ada yang bilang jangan dipercaya. Maksud jangan dipercaya itu dari sisi itu ya Mbak Latifah ya. Nah, maksud dari jangan percaya itu jangan sampai kita mempercayai bahwa sihir ini bisa memberi dampak kepada kita atau bisa membunuh seseorang. Tidak perlu kita meyakini hal tersebut. Tidak perlu kita mengimani hal tersebut. Karena itu hanya bentuk bahasa seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terlalu memahami dari sisi hakikat ya, dari sisi hakikatnya. Sama seperti yang dilakukan oleh para dokter. Wah, ini kena penyakit ini kalau kita prediksi kayaknya umurnya sisa 2 bulan saja ini, Bu. Nah, sejak kapan dokter bisa menentukan kematian seseorang? Ya karena melihat dari sisi apa? Penyakit yang diderita.
penyakit yang diderita, yang dilihat dari sisi dohirnya dokter, penyakit inilah yang bisa membunuh, yang bisa membuat orang mati. Tapi kalau kita melihat dari sisi hakikat agama kita, ajaran agama kita, ya enggak. Penyakit itu sudah penyakit saja. Bikin sakit orang, iya. Tapi bikin orang mati, ya enggak. Allah yang ngasih. Ya, seperti itulah. Jadi kasarannya, kalau kena penyakit apa mesti sakit? Enggak juga. Ya. Orang ada yang kena penyakit tapi dia enggak sadar kalau penyakit itu ada di dalam dirinya. Nah, dia enggak merasakan sakit sama sekali. Ada yang seperti itu banyak. Termasuk salah satunya almarhumah umi saya. Ya. Beliau enggak ngerasa kalau beliau kena diabetes. Beliau nggak ngerasa kalau beliau kena penyakit ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi ketika beliau dicek secara medical check up secara total, barulah ketahuan penyakit-penyakitnya apa saja. Contoh seperti itu. Berarti penyakit itu hanya ada di dalam diri kita. Kalau Allah tidak mengizinkan, kita nggak akan merasakan, kita nggak akan kena bahaya dari penyakit tersebut. Sama seperti sihir. Antum mengatakan sihir ada. Antum dapat dari mana itu? Dalilnya ada di sejarah Rasul dan di hadis-hadis Rasul yang menyebutkan bahwa Rasul pun pernah terkena sihir. Oh, kok bisa Nabi kena sihir? Nah, karena kembali lagi pada bahasan tadi, karena Allah mengizinkan Rasulullah terkena sihir. Nah, kalau bahasa kita selama ini yang kita ketahui apa? Orang kalau wiritannya kuat, aman nggak kena sihir. Nah, coba lihat itu orang-orang yang Habib-habib, kiai-kiai atau wali-walinya Allah itu mana ada yang kena sihir? Takut sihir itu datang ke sana? Enggak. Tetap sihir itu ada. Sihir itu bisa masuk ke siapapun. Nabi pun bisa kena, iya Nabi juga bisa kena. Tapi kembali lagi, kenanya Nabi, kenanya seorang yang wiritan, kenanya orang awam yang nggak pernah wiritan, kenanya orang yang ahli maksiat, kenanya orang yang ahli ibadah, semua kena sihir itu bukan karena sihir ini yang mau masuk sendiri, tapi karena adanya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagai bentuk teguran, mungkin bisa sebagai bentuk ujian, Allah ingin mengangkat derajat seseorang, mungkin bisa dari sisi pelajaran, dan lain sebagainya. Kalau kayak Nabi, ini sisi apa yang bisa kita lihat saat? Kalau Nabi kena sihir, sebagai bentuk pelajaran kepada umatnya, bahwa sihir itu memang ada, dan cara untuk menolak atau cara untuk mengobati sihir itu juga ada. Bagaimana yang diajarkan Rasul? Rasul mendapatkan wahyu surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang dikenal kemudian dengan Al-Mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain itu diajarkan oleh Rasul, diajarkan oleh Allah untuk membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini selama beberapa kali, dan akhirnya Rasul bisa mencabut sendiri sihir yang ditanamkan tersebut. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, mungkin seperti itulah yang bisa kita sampaikan. Berkaitan dengan sihir bentuknya seperti apa, kita nggak bisa ngasih contohnya. Ya, untuk bentuk sihir menyerupai bentuknya bagaimana dan lain sebagainya, kita nggak bisa ngasih contohnya. Tapi kalau tata cara melakukannya, ada beberapa di antaranya. Semacam salah satunya apa? Salah satu tanda ada alat-alat yang digunakan untuk sihir, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada Rasulullah di kisah yang saya sebutkan tadi, di riwayat yang kita sebutkan. Bahwa ada ikatan benang. Ya, ikatan benang di sebuah kain. Ada kain diikat oleh benang, dibuntel-buntel itu, dan diletakkan di sumur. Rasul menemukan buntelan kain tadi, buntelan kain tadi itu ditemukan di area sumur, di satu sumur. Nah, itu bentuk sihir, tanda-tanda alat sihir yang dilakukan oleh seseorang untuk nyihir Rasulullah. Lainnya ada bentuk lainnya ada saat alat-alat lainnya yang digunakan untuk sihir ada banyak. Beberapa di antaranya teluh itu biasanya boneka-bonekaan itu biasanya ditusuk-tusuk jarum, ada yang model seperti itu. Ada yang model kain putih semacam kain kafan, itu dibuntel bentuk-bentuk kayak modelnya jenazah atau mayit. Itu dikuburkan di salah satu rumah kita, di salah satu sisi rumah kita lah, entah itu di depan pintu atau di belakang atau di samping dan lain sebagainya. Itu alat-alat sihir.
Kalau bentuk sihirnya kita tidak tahu secara jelas karena dia hal gaib. Ya seperti itulah. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan bisa kita jelaskan. Ya monggo kami kembalikan lagi kepada Mas Galih, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas dan terang. Ya, tafadhol Mas Galih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Ahmad Marwazi yang mana telah menjelaskan dari pertanyaan dari Mbak Latif. Baik, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau semisalnya tidak ada, mari kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Baik, mungkin tidak ada yang bertanya lagi. Kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk Ustadz Ahmad Farurozi yang mana telah mengisi kajian pada pagi hari ini, dan semoga apa yang disampaikan bisa mendapatkan kita ilmu barokah dan luar biasa ini. Terima kasih sekali lagi. Mungkin kita tutup kajian pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya mohon maaf jika saya ada salah, yang baik-baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.